Kemacetan ibu kota Jakarta yang semakin menjadi seolah menjadi lagu lama tanpa solusi. Tak ketinggalan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga angkat bicara. Ketika menanggapi rekomendasi Kadin soal kemacetan, Presiden menyatakan, di era desentralisasi, setiap kepala daerah harus bertanggung jawab dengan problem daerah masing-masing. Dan urusan kemacetan di Jakarta, Gubernur Joko Widodo adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap masalah kemacetan. Kalau biang kemacetan misalkan Jakarta, datanglah ke Pak Jokowi. Karena itulah tugas gubernur, bupati, dan wali kota yang punya kota, yang kebetulan bermasalah. Pak, di Jakarta katanya dari airport sampai downtown bisa 2 jam. Ya, bisa saja kalau ada kemacetan ini segala macam. Bagaimana solusinya? Kan nggak enak saya ditanya bagaimana solusinya. Di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di mana-mana gitu. Yang harus menjelaskan ya gubernurnya, wali kota. Jokowi pun berkelit. Menurut mantan wali kota Solo tersebut, masalah kemacetan Jakarta tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun pemerintah pusat juga harus ikut menanggungnya. Selain itu, kebijakan pemerintah soal mobil murah diprediksi semakin memacetkan jalanan ibu kota. Oh ya sudah, jawabannya tadi itu saya kira tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena memang ada tanggung jawab pusat, ya kayak yang jalan-jalan besar-besar kayak di Jakarta yang Gatot Subroto itu tanggung jawab pemerintah pusat. Kemudian kayak otoritas transport Jabodetabek itu juga urusan pemerintah pusat. Kemudian juga ada beberapa trotoar juga urusan pemerintah pusat. Ada juga yang mobil murah itu pemerintah pusat. Aksi saling sindir tingkat tinggi tentang nada sumbang kemacetan beraroma politis. Ya, pernyataan Presiden SBY dituding sebagai usaha untuk menurunkan citra Jokowi di tengah badai yang terus menggerus elektabilitas Partai Demokrat. Meskipun harus diakui, setahun Jokowi memimpin ibu kota, masalah kemacetan tak kunjung menemukan solusi. Selamat malam, inilah debat saya Alvito Dinova Gintings. Karena kita sangat dekat dengan kemacetan, terutama Jakarta dan kota-kota besar di seluruh Indonesia, khususnya di kota-kota yang menjadi sentra kepadatan penduduk, katakanlah Surabaya, Medan, Makassar, Bandung, dan seterusnya, maka polemik antara 2 orang pejabat publik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, menjadi menarik untuk dicermati dan kemudian juga mendulang pro dan kontra. Sebenarnya salah siapa kemacetan di Jakarta ini? Kalau saya tanya dulu sama Kang Yayat, salah siapa sebenarnya? Salah kita semua. Salah kita semua. Yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan? Sebetulnya untuk tanggung jawab ini itu tidak hanya bisa dipersalahkan kepada salah satu pihak. Karena pusat maupun daerah itu harus bersinergi. Walaupun tadi ada statement Presiden mengatakan bahwa itu tanggung jawab daerah. Tapi intinya mungkin Presiden agak sedikit alpa bahwa semua undang-undang kita itu pasti ada kata pembinaan. Nah, fungsi pembinaan itulah yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Presiden dengan menteri-menteri untuk membantu pemerintah daerah. Nah, di sini kita harus lihat sebetulnya tiap kota itu punya rencana untuk mengatasi persoalan kemacetan. Nah, ketika apa yang disampaikan Pak SBY itu tidak tepat, tanggung jawab pemerintah daerah, tanyakan kepada Pak Jokowi kalau kemacetan. Ya, persoalannya kan pertama yang kita katakan kalau macet di Jakarta itu sudah lama terjadi kan. Kenapa nggak dari dulu itu solusinya dilakukan? Padahal dari masanya Bang Yos sudah ada rencana pola transportasi makro di Jakarta untuk mengantisipasi kejadian 2014 ini yang diperkirakan akan lumpuh total. Kemudian sudah ada konsep ya, sudah ada Pergub 103 tahun 2007 tentang pola transportasi makro dan pentahapannya. Kemudian pada masa Bang Foke itu agak sedikit stagnan karena beberapa kebijakan tidak dituntaskan. Baik. Bagaimana tanggapannya Bang Sultan? Begini, ini polemik bukan polemik antara Pak SBY dan Jokowi, enggak. Kalau kita lihat itu yang dikatakan pemerintahan itu adalah dari presiden sampai lurah itu pemerintah. Jadi Pak SBY di sini ditanya oleh kawan-kawan dari Kadin tentang parahnya macet di Jakarta. Pak SBY hanya menyampaikan proporsional. Kalau untuk Jakarta, macet itu bukan lempar tanggung jawab ini. Kalau macet, tanyakan kepada Pak Jokowi di Jakarta. Kalau artinya Bandung, Presiden Pak tidak punya kuasa, tidak punya... Begini, setelah nanti kepala-kepala daerah ini ya membuat perencanaan, kalau ada yang perlu dari pusat, kan bersinergi. Sampaikan melalui
APBD-nya, mulai pembangunan daerahnya, kan ada begitu. Jadi sinergi. Oleh sebab itu, jangan dikotomikan ketika pusat-pusat daerah tidak. Memang ada kebijakan undang-undang otonomi daerah sekarang. Semua daerah itu kuat. Tapi di daerah itu ada namanya jalan provinsi, itu daerah. Ada yang dikatakan jalan negara pusat. Maka ini yang dikatakan sinergi. Pak Presiden, Pak SBY menyampaikan, menyarankan, mengingatkan sebagai seorang bapak kepada anak-anaknya, bukan kepada Pak Jokowi saja. Jadi yang muncul sekarang seolah-olah Pak SBY dengan Pak Jokowi itu yang repot kita. Nggak ada itu. Nggak ada itu, Nggak Bang. ada. Bang Effendi nggak ada itu, Bang. Ya, Nggak ada itu. Jadi sebenarnya tidak seperti menyerang Jokowi. ya saya kira ada benarnya Pak Sultan bahwa ini kan menjadi seksi kan karena ada SBY, ada Jokowinya. Persoalan macet tadi disampaikan oleh beliau memang sudah menjadi persoalan klasik. Dan saya kira tidak salah juga seorang presiden menyampaikan itu dalam forum apapun. Itu memang masih ranahnya presiden. Nah ini yang menjadi tadi saya lihat di prolognya TV One ini kan kalau dikait-kaitkan dengan versus SBY dengan Jokowi. Seolah-olah tanggung jawab seorang presiden dengan Jokowi sebagai gubernur yang seolah-olah saling lempar tanggung jawab. Ya. Nah kalau kita melihat pembagian di Undang-Undang 29 yang bersifat lex specialis tentang ibu kota, memang tidak sepenuhnya kewenangan pemerintah provinsi DKI itu ada di gubernur DKI. Masih ada di tingkat provinsi ini yang dikendalikan kewenangannya oleh pemerintah pusat. Itu yang kemudian oleh Pak Jokowi direspon, ya monggo, seperti hal-hal yang bersifat kebijakan pusat, mari berpihak juga gitu. Kita lihat kebijakan yang terakhir bagaimana pemerintah pusat serta-merta menggelondorkan mobil murah ya berebutan ya pasti secara teoritis akan memperkeruh karut-marutnya transportasi di Jakarta. Kemudian di sisi lain Jakarta yang tadi oleh beliau disampaikan bahwa sebenarnya sejak Undang-Undang 29 dilahirkan 2007 sudah lahir pergubnya juga. Tapi zaman Foka tidak sama sekali tidak dilaksanakan. Yaitu misalnya pemenuhan transportasi busway sampai 15 koridor, ya kemudian monorail, kemudian MRT dan juga transportasi sungai dan sebagainya. Nah di sini saya melihat kalau saya tidak salah saya potong. Kalau saya tidak salah dalam statementnya Pak SBY mengatakan bahwa ini kan sekarang era desentralisasi. Kalau misalnya ada kemacetan di Surabaya dan segala macam tanyakan ke wali kotanya. Kalau misalnya di Jakarta kemacetan tanyakan kepada Jokowi. Ini persoalannya bukan desentralisasi kewenangan pemerintah melayani masyarakat dalam hal aparatur negara loh, aparatur pemerintahan. Ini dalam rangka 650 km persegi ini, teritorialnya ini tidak sepenuhnya itu kendalinya ada di gubernur, walaupun dia otonomi di tingkat provinsi. Sebut saja misalnya. Kalau misalnya saya potong, kalau misalnya sebut saja jalan Gatot Subroto ini. Ini kan ada tol. Ini kewenangannya bukan di pemerintah itu provinsi. daerah otorita. Pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Demikian juga 13 sungai yang mengaliri dan banyak lagi. Ya, jadi itu yang dimaksud mungkin. Ya, kenapa tidak bersinergi? Saya lanjutkan. Ketika DKI meminta agar memenuhi 15 koridor dengan sendirinya penambahan armada busway, ada 1.000 kemudian Kopaja yang sudah dimodernkan dengan 3.000, kan ada kerjasama harusnya dengan pemerintah pusat untuk mensuplai BBG-nya. Nah di sini pemerintah pusat harusnya proaktif. Ini loh, pemerintah provinsi, saya siapkan BBG kamu, bahan bakar gas untuk digunakan seluruh armada-armada angkutan umum kamu. Sudah belum? Ya? Sudah belum? Ya ini yang kami kebetulan dengan Pak Sultan. Kita proaktif kok jemput bola. Jadi gini, apa yang disampaikan Pak Effendi Simbolon itu sama dengan satu komisi saya tentang energi. Tapi beda partai tetap kan?
Beda partai kalau tujuannya mulia kan nggak ada masalah kan. Karena mulia itu kita harus break dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Minuman energi para pemberani. Saya mau ke Bung Saleh Daulay dulu. Selama setahun ini, hampir setahun lah kira-kira ya, Jokowi Ahok memegang Jakarta untuk masalah transportasi dan kemacetan. Bagaimana sih rapor mereka? Saya melihat dan yang saya rasakan itu memang belum kelihatan signifikan. Tapi saya kira itu wajar saja karena memang kalau kita bagi 5 tahun pemerintahan Jokowi itu berarti kan 20% 1 tahun ini sudah selesai. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah betul 20% persoalan macet dan banjir di Jakarta sudah selesai atau Sudah tidak? 20%. Nah, saya melihat dari situ pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat tadi ada statement yang mengatakan bahwa ini jangan dipolitisasi dong oleh SBY. Misalnya tentang isu yang tadi disampaikan. Saya kira wajar saja itu kan isu politik. Jadi kalau SBY bertanya tentang kebijakan politik di DKI Jakarta atau mengkritik kebijakan politik yang dilakukan oleh gubernur di Jakarta, saya kira itu wajar saja SBY melakukan itu. Masa tidak boleh bicara tentang kebijakan politik? Coba kalau kita bandingkan dengan SBY. SBY itu berapa banyak kebijakan yang dikritik oleh orang-orang di luar sana, dia diam saja. Nah saya kira kalau justru yang seperti ini memang harus dipolitisasi. Dipolitisasi artinya untuk mengingatkan Jokowi bahwa ada PR yang luar biasa besar yang harus dituntaskan dan kalau tidak salah merupakan janji-janji utama Jokowi ketika itu. Nah, saya sebetulnya isu soal politisasi yang disampaikan oleh lingkaran Jokowi itu sebenarnya ya nggak tepat sebenarnya. Saya mengatakan sebetulnya apapun kebijakan publik yang berkenaan dengan kesejahteraan publik, pasti urusannya politik. Itu wajar karena memang dia gubernur jabatan politik, Pak. Itu dipilih oleh demokrasi yang tentunya itu adalah politik. Nah karena itu kita tidak boleh juga menyalahkan dengan serta-merta SBY menyatakan seperti itu. Coba kita lihat dulu niat baiknya SBY itu apa sebenarnya. Nah saya juga melihat kalau dari sisi yang lain, saya mengatakan bahwa kalau kita mau mengkritik SBY di sana sini juga itu saya kira juga tidak proporsional. Nah yang kedua yang ingin saya lihat adalah saya termasuk sebenarnya pengagum Jokowi. Nah tapi saya melihat ada orang yang di belakang Jokowi ini yang anti kritik. Di dalam sebuah sistem yang baik itu kalau ada kritik itu harus dijawab dengan kinerja. Jangan sampai kritik itu malah dianggap sebagai sesuatu yang menghalangi kinerjanya Jokowi. Jadi SBY menyampaikan kritik harusnya ditanggapi dengan positif. Justru semestinya bukan melempar lagi. Bukan dilemparkan lagi tanggung jawab. Nah saya melihat bahwa justru sebenarnya kritik itu kalau dijawab dengan kinerja yang positif malah justru baik untuk Jokowi. Dan saya lihat bukan Jokowi yang yang keberatan sebetulnya. Jadi ada orang-orang lingkarannya yang mengatakan Jokowi ini tidak boleh salah. Bang Adian bagaimana tanggapannya? Anda termasuk orang-orang yang dalam lingkaran Jokowi yang kemudian anti kritik juga nggak? Kita lihat pernyataan SBY dulu ya. Pertama dia bilang saya tertusuk. Itu pertama kalimat dia. Kedua ketika ada seorang Perdana Menteri menyampaikan betapa lamanya perjalanan dari bandara ke Jakarta. Nah ini menarik menurut saya. Pertama kata tertusuk ini kan sebuah tindakan yang saya pikir berlebihan. Siapa yang nusuk dia saya tidak tahu. Apakah Jokowi dianggap menusuk calon jabatan presiden atau bagaimana saya tidak mengerti. Itu pertama. Nah kedua, kenapa SBY harus menunggu Perdana Menteri dari